stok sabar ya. Ini bagus nih istilahnya. Ada stok sabar. Baru dengar juga stok sabar ini. Terima kasih Bu Mutia. Saya belajar baru nih jadinya. Ada stok sabar. Jadi sebetulnya kalau saya sih melihatnya sederhana ya. Kalau ada orang menyampaikan kritik seperti yang tadi bilang, alhamdulillah, untung diingetin. Coba nggak ada yang ngingetin. Gimana kita bisa mastiin kita melakukan hal yang benar gitu. Terus yang kedua, ya harus sadar bahwa saya bertugas di wilayah publik. Kalau di wilayah publik itu ngurusin orang banyak, nggak bisa milih bahwa yang ngomong itu ngomongnya tertata, baik, sopan. Ada juga yang ngomongnya nggak sopan, nggak tertata, nggak enak kalau didengerin. Ya itulah masyarakat kita. Ya itulah potret, dan ini bukan barang baru. Jadi kalau berada di wilayah publik, ya harus siap dengan segala macam karakter orang. Saya kasih contoh nih, kalau di kampus jadi dosen itu relatif enak, karena pasti ketemu mahasiswa. Mahasiswa itu udah sekolah SD, SMP, SMA. Mereka sampai di sana juga pertanyaannya baik. Tapi coba bayangin kalau jadi dokter. Dokter kan nggak bisa milih pasiennya hanya orang sekolahan. Hanya orang yang terdidik, hanya orang yang sopan. Enggak, dokter ketemu dengan segala macam orang. Dan dia harus siap dengan segala macam karakter orang. Apalagi seperti saya yang tugasnya di wilayah publik. Dari awal harus sudah mulai dengan bilang sadar bahwa saya akan ketemu dengan segala macam karakter, karena itu ya biasa aja, nggak usah khawatir gitu. Dan jangan baperan gitu ya. Baperan biasa aja. Dan gini, kebetulan ya saya ini pernah nge-tweet udah lama nih ya, mungkin 2000, udah lama lah saya nggak inget tahunnya, mungkin 2012, 2013 udah dulu. Saya waktu itu nulis begini, kalau jadi pejabat publik, maka harus siap jadi kotak pos keluhan sampai cacian. Ya itulah kotak posnya gitu. Jadi harus siap. Saya sampai ini ngutip juga, saya mau bilang gini, yang penting prinsipnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax saja. Jadi kalau dengan cara begitu, kalau ada pujian tenang saja, kalau ada cacian juga biasa saja. Nah, apakah itu kemudian sabar? Mudah-mudahan termasuk sabar, dan mudah-mudahan dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi seperti yang bilang, kalau dimarahin orang aja, barangkali kita tidak terlalu takut. Tapi kalau dimarahin Allah, nah itu baru masalah besar. Itu baru masalah besar. Karena itu jauhkan dari dimarahin Allah. Kalau yang dimarahin orang sih, asal kita ngerjain yang benar, bisa aja kejadian. Nah, ada satu hal yang saya perlu sampaikan di sini. Ketika berada di wilayah publik, ya, maka kita harus punya tanggung jawab ekstra di dalam komunikasi, di dalam menyampaikan pandangan, di dalam, karena bukan hanya soal misalnya kebijakannya saja, bukan soal keputusannya saja, tapi sesungguhnya kita itu jadi rujukan, apakah untuk dicontoh, apakah untuk jangan dicontoh. Kenapa ya? Inilah ada di wilayah publik. Jadi saya merasa ini tanggung jawab yang tidak ringan, tanggung jawab yang tidak kecil, tapi itu tadi, insya Allah dengan jalan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat di sejarah juga gitu kok, tidak ada pemimpin yang tidak dikritik, tidak ada pemimpin yang tidak ada, semuanya ya. Cuman biasanya kita nggak ingat itu. Ini juga sama, yang ditulis di sosmed tahun lalu udah banyak yang lupa. Tapi apa yang dikerjakan dan membekas di masyarakat, itu yang insya Allah bisa jadi catatan pahala kita, insya Allah. Sebagai penutup kan Pak Anies mengatakan semoga ikhlas. Nah, ikhlas itu memang ada cirinya. Di antara cirinya tidak bangga ketika dipuji, tidak
terluka ketika dicaci. Jadi ketika ada yang muji, caci itu ada Allah juga yang menggerakkan. Ya, bagaimana nih hati kita ketika dipuji, apakah kembali ke Allah atau dipegang pujian itu? Karena orang yang tidak ikhlas tuh kalau dipuji itu tambah semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Nah kalau orang ikhlas mah caci, puji, ember jatuh sama, hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Karena dia sangat sibuk, Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah pemilik segala-galanya. Apapun yang terjadi, Allah juga yang menggerakkan, dan semuanya ladang kebaikan bagi kita, kalau benar menyikapinya.